Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman, kembali di channel Robi Delvis. Kali ini saya sudah ditemani satu orang ya, dengan Caca panggilannya. Nama aslinya Reisa Wafda apa? Desina ya. Kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang memang agak lagi tren juga, tapi kemudian langsung dari remaja ya, terutama berkaitan dengan mental health ya, kesehatan mental. Kemarin ketika saya wawancara, saya katanya mau jadi psikolog ya, betul? Nah, kenapa tuh tertarik dengan dunia psikologi? Ya, kenapa? Apa yang membuat Caca tertarik banget gitu dengan dunia seperti itu? Karena kalau dibilang mah ya punya trauma. Trauma ya, punya trauma sesuatu berkaitan dengan hal seperti itu gitu ya. Nah, menurut Caca nih ya, apa sih manfaat yang bisa kita terima ketika kita belajar hal seperti itu? Manfaatnya mah biar bisa memahami orang lain, terus biar enggak orang lain kayak yang diejek-ejek gitu, dari faktor agamanya, dari faktor fisiknya, dari faktor segalanya. Jadi nggak ada ejek, nggak ada juga mungkin sifatnya menghakimi ya, menghakimi bahwa kamu itu salah, kamu itu jelek, nggak ada seperti itu ya. Nah, menurut kamu permasalahan seperti ini kan termasuk juga kayak bullying ya, penghakiman. Itu memang sekarang ya, dimanapun itu memang banyak terjadi, atau sekarang itu agak mulai berkurang sih kelihatannya? Atau masih cukup banyak tuh? Kalau sekarang mah dunia tuh lebih ngeri apalagi ya? Apalagi di Tasik banyak kasus kayak pembunuhan, kayak kasus penculikan, terus ada teror katanya yang nutup pintu. Oh iya, itu. Tapi kalau masalah bullying kayak di sekolah mah, dari sesama nggak tahu, kayaknya mah masih ada ya. Ini kan secara umum masih ada berarti ya, memang kasus-kasus bullying seperti itu. Gini, kan yang namanya orang itu punya latar belakang yang berbeda ya, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih sebetulnya yang mendorong orang kemudian mau atau bersikap tadi menghakimi, kemudian mengejek? Itu apa sih yang menurut Caca gitu ya, yang Caca tahu sebab utamanya apa sih? Apakah dia memang merasa paling egois, paling wah, atau seperti apa kira-kira? kalau sama kalau dia kayak menghakimi. Kayak gitu, itu apa kira-kira? Setahu kamu gitu, mungkin yang pernah dirasakan atau temuan gitu ketika ngeliat orang lain gitu. Apa sih kira-kira yang membuat mereka kok berani-beraninya seperti itu? Mungkin kalau menurut saya kayak iri ya? Iya, kayak nggak mau gitu kayak di sana. Jadi maunya dia yang paling baik, yang paling itu. Jadi sebabnya seperti akhirnya dia berbuat yang kurang baik kepada orang lain. Nah, solusinya kira-kira seperti apa nih untuk dunia remaja seperti itu? Kan ada yang katakanlah iri atau sebagainya. Kira-kira apa tuh? Maksudnya sana sama nggak usah iri, terus kan setiap orang emang berbeda-beda dari ekonominya, dari faktor segalanya kan emang berbeda-beda. Kan kalau manusia mah harus saling memahami ya, menghargai. Jadi intinya mah jangan melihat seseorang dari sebelah mata ya. Nah, jadi berarti kita harus memandang orang itu secara adil ya, adil yang sebelah mata. Oke. Nah, menurut kamu nih ya, ketika ada kasus seperti itu, yang paling bertanggung jawab itu siapa? Maksudnya apakah itu memang faktor ini orang tua nih kurang ngasih bimbingan, atau jangan-jangan memang dunia sekolah yang juga kurang perhatian, atau siapa kira-kira? Yang harus bertanggung jawab. Ya, yang harus bertanggung jawab dalam artian yang harus juga membenahi masalah itu dari siapa? Dari siapa saja kira-kira? Kalau dari awalnya mah mungkin bisa dari orang tua, bisa ya. dari faktor lingkungan juga. Kalau dari sekolah mah mungkin dari dirinya dia sendiri. Gitu. Tapi peran sekolah, orang tua, keluarga juga berarti sangat penting ya, sangat penting untuk menciptakan dunia yang katakanlah aman daripada bullying, daripada menghakimi yang seperti itu. Apakah faktor literasi juga penting? Penting. Maksudnya literasi itu kan berkaitan dengan orang mau membaca, orang mau memperhatikan orang lain, sehingga di dalam contohnya berkosakata pun lebih hati-hati, lebih itu juga penting ya. Nah, seperti itu. Oke. Biasanya nih
yang baiknya dilakukan ketika orang terkena bullying atau terkena penghakiman. Itu kan biasanya kalau dihakimi atau dibully itu kan yang kena tuh mental ya. Kita ngedrop misalnya tadinya kalau murid siswa kan misalnya kalau tadinya semangat sekolah jadi enggak, atau misalnya kalau pekerja itu jadi malas kerja dan seterusnya. Nah itu tahapan-tahapannya kira-kira untuk apa ya, perlahan untuk keluar ya supaya nggak terlalu terpuruk seperti itu apa kira-kira? Kalau saran dari saya, makanya saya juga pernah ngalamin Ya. SMP kayak gimana rasanya dibully itu. Kalau saya mah yaudah sih nggak usah didengerin, Nggak usah dengerin. nggak usah didengerin, ambil enjoy aja. Terus saya coba kalau punya kayak gitu, mungkin ini cobaan dari Allah karena kan manusia mah kalau nggak diuji kayak hidup teh kayak gimana gitu. Makanya Allah kasih ujian dari semua setiap manusia. Habis itu kita tuh kayak bisa mengkoreksi diri. Kenapa ya kita kok bisa dibully? Kenapa ya mungkin kita yang salah apa mereka yang salah di sini Jadi kita. introspeksi diri juga Ya. ya. Terus intinya mah biarin aja orang mau ngebully kita sebesar apapun, yang penting kitanya jangan terganggu sama apa ya, saya lupa dijelasinnya. Ya, pokoknya jangan seperti itu ya. Oke. Penting nggak sih peran siapapun ya, peran orang tua, peran siapapun yang memang bisa menjadi support system bagi kita. Maksudnya gini, kan orang itu pasti dia itu punya teman akrab, punya orang yang benar-benar akrab sama dia, memahami dia, ada juga yang memang tidak kan. Nah penting nggak sih memperkuat hal itu? Misal ketika bullying itu sangat dibutuhkan orang-orang terdekat, orang-orang penting nggak hal seperti itu? Penting ya. Dan artian kan untuk menyembuhkan ini kan supaya bisa lebih cepat pulihnya kan biasanya justru dukungan orang terdekat itu ya keluarga ya siapapun itu kan akan sangat membantu moral dia untuk kembali bangkit. Jadi penting ya. Nah, jadi mungkin tadi kalau kita simpulkan tadi kalau dari Caca itu kan jangan lupa untuk introspeksi diri, kemudian ingat bahwa itu ya bagian daripada ujian dan seterusnya gitu. Nah tapi juga ya kalau saya dari Bapak sih tambahan sedikitnya support system dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang mencintai kita, yang care dengan kita juga sangat penting. Karena Bapak sendiri mengalami sebetulnya bukan mengalami ya, melihat ada orang yang kasihan sekali ketika terjadi proses bullying itu, bahkan ini ada ya satu kasus beliau tuh hampir kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri itu dia tuh laki-laki tapi kemudian gara-gara memang dibulinya oleh laki-laki juga, akhirnya dia mengarah ke lebih menyukai perempuan, bukan menyukai dalam arti normal ya, tetapi lebih suka bergaul sama perempuan dan seterusnya. Itu saya lihat oh ini korban bullying juga gitu ya. Antaranya kan bullying itu kan salah satu sebab kenapa mental kita menjadi buruk ya, seperti itu. Ada lagi yang disampaikan? Atau kita cukupkan dulu? Kita cukupkan. Oke. Itu ya spesial dialog saya dengan Caca terkait dengan mental health. Nanti mungkin akan ada sesi sharing di mention di bagian-bagian berikutnya ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.